Waalaikumsalam. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu perwakilannya, ketua kelas, untuk memimpin doanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita mulai belajar lagi, belajar kimia dengan materi turunan alkana. Nah, sebelum kita belajar materi kimia, Ibu mau absen dulu kehadiran hari ini. Reza, Novit, ya alhamdulillah ya semua hadir semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan ingat kita harus selalu jaga jarak dan selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, kita masuk ke materi turunan alkana. Nah, alkana pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata alkana ya. Karena di kelas 11 itu kalian sudah mempelajari tentang senyawa alkana. Ada yang masih ingat materi alkana atau apa itu senyawa alkana? Ya, betul sekali. Jadi senyawa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang pada rantai C-nya itu adalah rantai ikatan tunggal. Jadi antar atom C-nya itu adalah ikatan rantai tunggal, ikatan tunggal. Nah, kemudian karena kita berhubungan dengan hidrokarbon, kalian harus ingat tentang keistimewaan atom karbon. Ada yang masih ingat kalau atom karbon itu unsur golongan berapa? Ya, betul sekali. Unsur karbon itu adalah unsur golongan 4A. Ya, dia memiliki elektron valensi 4 sehingga dia bisa berikatan kovalen membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom yang lain. Nah, itu adalah senyawa karbon. Jadi yang perlu kita ingat bahwa senyawa karbon itu selalu memiliki tangan 4 gitu. Jadi tangannya ada 4. Kalau kita tangannya ada 2, kalau rantai karbon itu tangannya ada 4. Nah, ini adalah contoh senyawa turunan alkana pada kehidupan kita yang dekat dengan kehidupan kita. Pertama itu ada cuka. Nah, cuka itu adalah salah satu senyawa turunan alkana. Nah, ada yang tahu rumus dari cuka? Ya, betul. Cuka itu rumus umumnya adalah ini. CH3COOH. Kalau ini kalian sudah familiar ya tentang senyawa cuka. Kemudian ada parfum. Parfum itu juga termasuk senyawa turunan alkana. Dia berasal dari gugus ester. Nah, kemudian ada formalin. Nah, formalin ini untuk mengawetkan mayat ya anak-anak, bukan untuk mengawetkan makanan. Karena ada beberapa pedagang yang tidak jujur, formalin itu digunakan untuk mengawet makanan. Nah, itu tidak baik. Jadi kalau formalin itu digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, kemudian ada alkohol 70%. Nah, alkohol 70% juga ini termasuk senyawa turunan alkana. Dia adalah gugus fungsi dari alkohol, gitu ya. Alkohol itu memiliki gugus fungsi karboksil. Nah, kemudian ini ada pembersih kutek. Jadi kalau yang perempuan pasti punya yang namanya pembersih kutek. Tidak semua sih, termasuk ibu itu tidak suka menggunakan kutek. Jadi walaupun ibu sedang halangan, ibu juga tidak pernah menggunakan kutek gitu. Jadi ibu tidak punya makeup yang ini, pembersih kutek gitu. Nah, pembersih kutek ini juga termasuk senyawa turunan alkana. Dia adalah gugus fungsi dari si keton gitu. Karena dia mengandung aseton. Nah, jadi sebenarnya apa sih senyawa turunan alkana itu? Nah, ini tadi senyawa turunan alkana itu adalah alkana. Alkana itu kan unsur hidrokarbon yang berikatan tunggal. Kalau turunan alkana berarti suatu senyawa di mana substituen H-nya 1 atau 2 atau lebih diganti oleh substituen yang lain gitu. Nah, substituen inilah yang memberikan ciri khas tertentu pada senyawa alkananya gitu. Nah, substituen
itu pada turunan alkana ada pertama alkohol. Alkohol itu mengandung gugus hidroksil, yaitu si OH. Gitu. Nah, kemudian ada ether. Ether ini dia mengandung gugus O. Jadi nanti atom C-nya berikatan dengan gugus O. Kemudian ada gugus keton. Keton itu berarti CO. Nah, lihat dia O-nya antara C sama O-nya ada ikatan rangkap 2-nya gitu. Nah, itu adalah gugus keton. Nah, kemudian ada gugus aldehid. Nah, kalau aldehid itu ada gugus C, pertama dia berikatan dengan H, kemudian dia berikatan rangkap 2 dengan gugus O, COH. Nah, itu adalah aldehid. Nah, kemudian ada haloalkana. Kalau haloalkana berarti nanti substituen H dari alkananya diganti dengan unsur golongan halogen atau golongan 7A gitu. Nah, kemudian ada asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini gugus fungsinya itu adalah COOH. Jadi ada gugus hidroksilnya, kemudian ada gugus C berikatan rangkap dengan O-nya. Kemudian ada gugus ester. Nah, ester ini ada C berikatan rangkap dengan O ke atas, rangkap 2, kemudian berikatan rangkap 1 lagi dengan O, kemudian nanti dia akan berikatan dengan senyawa karbonnya. Nah, itu adalah ester. Jadi ini adalah senyawa-senyawa turunan alkana yang kita pelajari. Gitu. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari adalah tentang tata nama alkohol sama ether. Jadi kita akan mengenal lebih jauh nama si alkohol sama nama si ether. Jadi alkohol itu namanya nggak cuma alkohol gitu, tapi ada nama yang lainnya. Gitu. Nah, ini adalah alkohol dan ether. Jadi sekarang kan sedang banyak virus COVID-19 nih merajalela di lingkungan kita. Nah, kita diminta untuk tidak lupa mencuci tangan atau pengganti mencuci tangan itu menggunakan hand sanitizer. Nah, salah satu bahan yang terdapat di hand sanitizer itu ada alkoholnya. Nah, berarti kita nanti akan belajar nih tentang alkohol. Nah, si hand sanitizer. Nah, kemudian ada yang namanya obat bius. Nah, obat bius ini biasanya digunakan oleh para dokter untuk membius para pasiennya nih kalau mau dioperasi. Jadi kalau mau dilakukan pembedahan itu adalah kita gunakan obat bius. Nah, itu adalah senyawa ether, penggunaan dari senyawa ether. Nah, ini ada contoh senyawa alkohol dan senyawa ether. Nah, coba sekarang kita hitung jumlah atom C, H, dan O pada senyawa alkohol dan ether. Nah, coba Reja, senyawa C pada senyawa alkohol ada berapa atom C-nya? Iya, betul sekali, ada 4. Kemudian atom H-nya ada berapa? H-nya ada 10. Kemudian O-nya ada 1. Nah, Firman, coba pada ether kita hitung jumlah C-nya. Ini alkohol, ini ether. Nah, C-nya ada? Iya, betul sekali. Ada 4. Kemudian H-nya ada berapa? Ya, betul sekali. H-nya ada 10. O-nya ada sama dengan 1. Nah, ini adalah salah satu senyawa alkohol dan ether. Alkohol yang memiliki atom C4 dan ether yang memiliki atom C4. Jadi ketika C-nya 4, H-nya itu adalah 10. Kemudian O-nya itu sama dengan 1. Begitupun dengan ether. C-nya sama dengan 4, H-nya sama dengan 10, O-nya sama dengan 1. Nah, kita coba lagi Ibu munculkan salah satu senyawa alkohol dan ethernya dengan jumlah atom C yang berbeda. Nah, untuk ini kita hitung lagi jumlah atom alkohol pada contoh kedua. Jumlah atom C-nya
Rido, C-nya ada berapa? Ya, ada 5. H-nya ada berapa? Ya, betul, ada 12. Kemudian O-nya ada berapa? Ada 1. Kemudian Iren, C-nya ada berapa pada senyawa eter? 5. Ya, betul. H-nya 12. O-nya ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat pada senyawa C-nya ada 4, H-nya itu 10. Kalau C-nya 5, H-nya 12. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat umumnya atom H-nya ini 2 kali lebih banyak dari atom C-nya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat C-nya 4, berarti kan H-nya 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, berarti kelebihannya 2, berarti ditambah 2 untuk yang C-nya sama dengan 4. Nah, gimana dengan C-nya 5? Sama C-nya 5 kalau kita lihat ini atom H-nya lebih dari 2 kalinya. Oke, berarti untuk atom H-nya kalau 2 kali dikali banyaknya atom C, 2 kali 5 berarti 10. Nah, 10 ditambah 2 berarti 12. Jadi dia selalu kelebihan 2 untuk senyawa alkohol. Nah, gimana untuk senyawa eter? Nah, kalau kita lihat ketika C-nya 4 berarti H-nya sama dengan 10. Nah, H10 ini kan lebih dari 2 kalinya. H10 ini bisa kita dapat berarti 2 dikali banyak atom C-nya 4 itu sama dengan 8. Nah, karena H-nya 10 berarti ini dia kelebihan 2. Berarti 8 ditambah 2. Nah, kalau untuk C-nya 5, yang C-nya 5 berarti ini C-nya 5, H-nya itu 12. Berarti lebih dari 2 kalinya. Berarti 2 dikali banyak atom C-nya 5 sama dengan 10. Nah, berarti kelebihan 2 berarti ditambah 2. Nah, berarti kalau kita lihat antara eter sama alkohol ini sama gitu. Dia ini banyak atom H-nya itu adalah 2 kali atom C-nya ditambah 2 gitu. Sehingga kalau kita bisa rumus umumnya itu adalah seperti ini. Jadi ketika jumlah C-nya 4, atom H-nya itu sama dengan 10 dan atom O-nya sama dengan 1. Nah, jika kita perhatikan jadi banyak atom H-nya itu 2 kali dari atom C. Kemudian lebih 2. Nah, sehingga bisa kita rumuskan banyak atom H-nya itu adalah 2N ditambah 2. N-nya itu adalah banyak atom C-nya. Nah, sehingga rumus umum alkohol dan eter itu adalah CnH2n plus 2 kemudian O. Karena O-nya antara eter sama alkohol, O-nya itu sama-sama 1 gitu. Nah, itu kita dapat rumus umum alkohol dan eter. Nah, ini adalah rinciannya. Jadi alkil alkohol atau alkanol itu memiliki gugus hidroksil. Jadi ada gugus OH-nya. Gitu. Nah, rumus strukturnya itu ada ROH. Gitu ya. ROH, R-nya itu adalah rantai karbon. Kemudian rumus umumnya itu ada CnH2n plus 2 kemudian O. Gitu. Nah, kemudian contohnya itu adalah 1 propanol. 1 propanol. Jadi atom OH-nya itu dia mengikat pada C nomor 1 gitu. Nanti untuk tata namanya akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau alkoksi alkana atau kita singkat dengan eter, dia memiliki gugus fungsi O. Nah, rumus struktur yaitu ROR. Jadi R-nya itu adalah gugus karbon, R-nya juga adalah gugus karbon. Jadi nanti si O-nya ini dia dikelilingi sama unsur karbon. Gitu. Nah, rumus umumnya sama CnH2n plus 2O. Nah, contohnya itu adalah metoksietana. Jadi perbedaan antara alkil alkohol sama alkoksi
itu perbedaannya adalah di rumus struktur ya, tapi dia memiliki rumus umum yang sama sehingga keduanya adalah berisomer fungsi. Gitu ya. Kenapa dia berisomer fungsi? Karena dia memiliki substituen yang berbeda gitu. Alkohol itu substituennya itu adalah OH. Kemudian kalau si ether nih substituennya itu si O. Gitu ya. Sehingga sifatnya pun dia berbeda. Sampai di sini Ibu akhiri. Semoga kalian bisa membedakan antara senyawa alkohol dan senyawa ether. Ibu tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.